KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Khatibillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali yang mengumpulkan kita di pagi hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah ya pada pagi hari ini kita coba kaji kitab tafsir ya. Mungkin insyaallah kedepannya tiap hari Sabtu dan Ahad mungkin insyaallah kita akan baca tafsir biar ada ya hasanah ilmu yang lain yang bisa kita ambil dan kita petik faedahnya gitu. Baik, insyaallah kita akan mulai dari tafsir juz 30 ya, dari surah An-Naba. Ya, mana mungkin banyak di antara kita yang telah menghafalnya sehingga ketika kita membacanya kita bisa meresapi makna dari surah yang kita baca insyaallah ya. Dan kajiannya juga sama ya kok, tidak akan lama insyaallah, mungkin sekitar 10 menitan ya seperti biasanya. Baik, kita mulai insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, dan tafsir dari basmalah ini telah sering didengar insyaallah bahwa basmalah itu terjadi khilaf di antara ulama. Hal hiya ayatun ya, apakah dia adalah sebuah ayat tersendiri ya yang fungsinya adalah memisahkan satu surah dengan surah yang lainnya, ataukah dia bagian dari suratul Fatihah? Ya Allah alam ya, pendapat yang lebih dekat bahwasanya basmalah itu adalah ayat tersendiri yang mana dia memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW bahwa setelah diturunkannya basmalah, maka saya pun menjadi mudah untuk mengetahui mana awal surah dan mana akhir surah gitu ya. Iya, adapun kandungan dari bismillahirrahmanirrahim, maknanya bismillahi ba di sini ya. Jadi dengan menyebut nama Allah itu adalah litabarruk. Jadi seseorang bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah dan juga Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Ini adalah 3 nama dari nama-nama Allah Jalla Jalaluhu ya. Maknanya ikhwah, ketika seseorang mengatakan bismillah yakni dengan menyebut nama Allah. Misalnya seseorang ketika dia membaca ya, kemudian dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah dengan menyebut nama Allah saya akan membaca. Bismillah ya, ketika kita mengatakan bismillah ketika mau makan, maknanya adalah dengan menyebut nama Allah saya akan makan, dan seterusnya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat ya, apabila sesuatu perkara la yubda'u bismillahi fahuwa ahta ay wa huwa abtar. Apabila suatu aktivitas tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah segala sesuatu dengan bismillah ya. Bismillah ini ketika dibaca oleh seseorang ketika mau melepaskan pakaiannya, maka di antara manfaatnya itu adalah sebagai sutrah ya, sebagai pembatas yang akan menghalangi atau akan menutupi aurat seseorang dari pandangan-pandangan jin ya gitu. Baik, khatibillahi azani Allah wa yakum, kita masuk insyaallah pada ayat. Allah berfirman pada surah ini yakni surah An-Naba ya, amma yatasaalun anin naba'il adzim, dari kalimat anin naba'il adzim. Nama inilah atau dari sinilah surah ini diberikan nama. Perlu diketahui bahwasanya sebuah nama surah dalam Al-Quran itu diambil dari sesuatu yang ada pada surah itu sendiri. Apakah kandungan yang ada di dalamnya, atau sebuah kata yang tidak didapatkan di surah yang lainnya kecuali dalam surah tersebut, atau sebuah kisah yang disebutkan dalam surah tersebut kemudian dinamakan dengan surah itu ya. Sebagian nama-nama surah itu datang dari Nabi SAW ya, kemudian ada beberapa surah yang disebut dengan nama-nama yang lain oleh sebagian sahabat. Baik,
Allah katakan amma yatasa'alun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah katakan amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Siapa yang dimaksud di sini? Ini adalah orang-orang kafir, khoy. Ini adalah orang-orang kafir. Anin naba'il adzim, ya. Mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Yang dimaksud dengan berita yang besar di sini adalah yaumul qiyamah. Itu adalah hari kiamat yang saling ditanya-tanyakan oleh orang-orang kafir, ya. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mana mereka saling berselisih tentang kebenaran datangnya hari kiamat ini. Karena sebagian orang-orang kafir mereka meyakini bahwasanya ketika orang mati maka selesai kehidupannya, ya, gitu. Dan sebagaimana kita hadapi atau kita dapati hari ini, sebagian orang mungkin menganggap kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia ini saja, iya. Makanya Allah banta kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, ya, bahwa sekali-kali tidak, kata Allah, kelak mereka akan mengetahui dari apa yang sedang mereka perselisihkan itu. Dan ini ditegaskan oleh Allah dua kali dalam ayat ini atau dalam surah ini. Ini menunjukkan taukid, ya, penegasan dari Allah bahwasanya itu adalah perkara yang benar akan datang, ya. Yani bahwasanya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti akan datang. Kemudian kata Allah, alam naj'alil arda mihada, ya, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah katakan di sini bahwasanya bumi sebagai hamparan, ya, bukan berarti dikatakan bahwasanya bumi itu bentuknya adalah apa? Datar, gitu, ya. Ada khilaf di antara ulama. Memang ada perselisihan di antara ulama tentang bentuk bumi. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya bumi itu datar, ya. Yang lain mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Tetapi tidak sedikit di antara ulama, ya, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya bumi itu bulat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu menggulingkan antara siang dan malam, ya. Mukawwiru laila wan nahar. Allah itu menggulingkan, ya. Sesuatu yang digulingkan adalah sesuatu yang bulat. Dan dalil-dalil yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama tentang bahwasanya bumi itu adalah bulat. Tapi sekali lagi, bahwa ini ada khilaf di antara ulama apakah bumi itu bulat ataukah dia datar. Ala kulli hal, memperselisihkan masalah ini bukanlah perkara pokok dalam agama, ya. Tapi cukup bagi seseorang, ya, kalau ingin mempelajari itu adalah sebagai tambahan hasanah ilmu, kemudian kita tidak mengkafirkan satu dengan yang lainnya gara-gara perkara semacam ini, ya, gara-gara perkara semacam ini, gitu. Baik. Adapun yang dikatakan oleh Allah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Itu adalah sebagaimana visual mata kita, ya. Kita melihat bumi itu seperti sesuatu yang terhampar, ya, sesuatu yang terhampar. Itu yang nampak dari kita. Makanya dibahasakan dengan alam naj'alil arda mihada, supaya mudah dipahami oleh manusia, gitu. Sebagaimana disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, ya, dalam ayat yang lainnya tentang kisah penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat-ayat yang atau di surah atau di ayat yang pertama kali turun dalam surah Al-Alaq, ya. Allah katakan di sana bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta, yang telah menciptakan manusia itu dari al-alaq. Alaq itu sesuatu yang menggantung, kemudian dimaknai sebagai makna janin, gitu, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena itulah yang dipahami oleh orang-orang Arab ketika itu, bahwasanya janin adalah seperti itu, gitu. Begitu pula dengan ayat ini adalah bantahan untuk mereka orang-orang kafir. Ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka, alam naj'alil arda mihada, bukankah Allah telah jadikan bumi ini sebagai sesuatu yang terhampar sehingga kita mudah untuk berjalan di atasnya, sehingga kita mudah untuk berdiri di atasnya, ya. Kemudian kita bisa melakukan banyak hal di atasnya sebagai nikmat untuk manusia tentunya, kan, itu. Wal jibala autada. Kalau seandainya bumi dikatakan di sana, ya, bahwasanya bumi sesuatu yang bulat, mungkin susah untuk dipahami oleh orang-orang kafir. Lalu di sini untuk memudahkan mereka memahami. Kemudian Allah katakan wal jibala autada,
dan Allah telah jadikan gunung-gunung sebagai pasak ya, sebagai patoknya gitu. Makanya ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu untuk menguatkan bumi ini sebenarnya ya, untuk bumi ini supaya kokoh gitu, sebagai penyeimbang untuk menetapkan bumi di atasnya. Makanya kalau kita lihat, kalau sudah banyak gunung-gunung meletus ya, maka bumi akan mudah untuk goyang. Sebagaimana kalau antum buat tenda, kalau salah satu dari patoknya itu ada yang hilang, mungkin tenda itu akan miring dan seterusnya. Begitulah keadaan bumi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung itu sebagai patok, sebagai pasak untuk membuat bumi itu kokoh dan tidak goyang gitu ya, supaya tidak goyang. Iya. Baik, satu ayat lagi ya. Allah katakan setelah itu wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ini juga diantara nikmat gitu ya. Allah jadikan bumi ini dihamparkan sehingga kita bisa hidup di atasnya. Allah jadikan bumi itu ada pasak-pasak di dalamnya sehingga bumi itu tidak mudah goyang karenanya. Kemudian Allah jadikan kita ya berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan dan seterusnya, yang mana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, yang mana dengan itulah seseorang menjadi tenang dalam hidupnya. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum ya, ayat yang ke-21, ini ayat sering dibaca kalau ada acara-acara nikahan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah katakan wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia telah menciptakan untukmu min anfusikum, dari jenismu sendiri. Maksudnya Allah menciptakan istri-istri kita itu dari diri-diri kita ya, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang di sisinya. Makanya azanillahu wa iyyakum, tempat yang paling membuat tenang seorang laki-laki itu adalah ketika bersama dengan istrinya. Kalau ada seorang laki-laki sudah enggak tenang dengan istrinya, berarti ada yang lain kan gitu. Itu pasti. Karena ayatnya demikian, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, saling kasih dan sayang. Ya, penuh kasih dan sayang. Mungkin di sini ya kita sampai di ayat ke-8 dulu insyaallah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam mempelajari Al-Qur'annya, yakni ayat-ayatnya, kalamnya, sehingga kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya, kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini sebagai bagian dari ya usaha kita agar nanti bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada para ahlinya, kepada orang yang mempelajarinya. Dan kita tahu bahwasanya di antara kewajiban seseorang terhadap Al-Qur'an adalah di samping dia membacanya, kemudian dia menghafalnya, kita mempelajari tentang isi-isi kandungannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.